Halo teman-teman HR SBK. Kembali lagi di channel ini dengan kisah yang akan menggetarkan hati dan pikiran kalian. Kisah tentang ibu mertuaku, Bu Halimah, tak pernah usai untuk dikenang, terutama setelah aku menyadari betapa kompleks dan misterius sosoknya yang awalnya hanya kukenal sebagai ibu dari istriku, Vina, ternyata menyimpan sisi lain yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Semuanya bermula dari kejadian sederhana. Suatu siang yang hening saat aku, Ridwan, tak memiliki pekerjaan dan hanya bersantai di ruang tamu. Sudah 3 bulan aku tak bekerja. Kami belum dikaruniai anak. Sementara Vina sibuk bekerja dari pagi hingga sore di sebuah toko kosmetik. Rumah terasa sunyi. Hanya ada aku dan Bu Halimah di dalamnya. Bapak mertua telah lama berpulang. Meski usianya sekitar 45 tahun, Bu Halimah tampak begitu awet muda. Kulitnya cerah, gerakannya anggun, dan wajahnya tak kalah menawan dibandingkan Vina. Namun ia lebih pendiam, lebih kalem, dan entah mengapa justru itu yang membuatnya semakin memikat di mataku. Siang itu aku melihatnya terlelap di sofa di depan televisi yang masih menyala memutar sinetron siang. Ia tampak begitu tenang dengan napas yang teratur dan raut wajah yang lelah namun lembut. Tiba-tiba, pandanganku terhenti saat melihat ujung dasternya tersingkap sedikit, memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tak kulihat. Jantungku berdegup kencang. Aku terpaku. Tubuhku kaku dalam kebimbangan. Ingin kualihkan pandangan, namun ada dorongan lain yang menahanku. Aku hampir tak bisa menahan lamuriku. Hingga akhirnya aku tarik napas dalam-dalam dan beristighfar dalam hati. Aku mencoba merapikan kain dasternya yang tersingkap. Tetapi saat tanganku hampir menyentuh ujung kain itu, ia tiba-tiba terbangun. Kami berdua sama-sama terkejut. Pandangan kami saling bertemu dalam diam. Aku segera menghindari matanya dan mencoba menjelaskan. "Maaf Bu, tadi itu kebuka. Saya cuma mau benahi, tapi ibu kebangun." Ia tak berkata banyak, hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan. "Iya mas, nggak apa-apa kok," jawabnya lirih dengan rona wajah yang memerah. Sejak kejadian itu, entah bagaimana hubungan kami jadi lebih dekat. Kami jadi lebih sering bicara, berbagi cerita, bahkan sesekali tertawa bersama di dapur atau di teras. Rumah seolah sesuatu yang berubah perlahan tapi nyata. Sebuah kedekatan yang tak terduga hadir dari celah-celah keheningan rumah saat hanya ada kami berdua dan rahasia yang tumbuh di antara kebisuan. Sejak hari itu ada sesuatu yang berubah di antara kami. Sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Pandangannya padaku jadi berbeda. Lebih lama, lebih dalam. Kadang-kadang aku menangkap senyumnya saat aku sedang menunduk. Senyum kecil tetapi cukup membuat hatiku bergetar. Aku pun mulai merasa aneh dengan diriku sendiri. Setiap kali Bu Halimah lewat di depan kamar, aroma tubuhnya seperti sengaja tertinggal di udara. Harum lembut yang sulit dijelaskan, tapi selalu mengganggu pikiranku. Suatu sore saat hujan turun dan petir sesekali menyambar, aku duduk sendirian di dapur menikmati kopi hangat. Bu Halimah tiba-tiba masuk mengenakan daster yang baru, warna biru muda dengan rambut setengah basah. "Mas, hujan ya?" tanyanya sambil memeras ujung rambutnya. Aku hanya mengangguk, tapi mataku entah kenapa tak bisa lepas dari cara ia berdiri di depanku. Lembut, tenang, dan terlalu dekat. Ia tersenyum. Tumben diam, biasanya banyak omong. Aku ikut tersenyum. "Lagi mikir, Bu." "Mikir apa? Nggak tahu. Mungkin mikir kenapa sore ini rasanya beda." Kami tertawa kecil, tapi di balik tawa itu ada sesuatu yang tak terucap. Ketegangan tipis yang menggantung seperti uap dari cangkir kopi. Ia lalu duduk di seberangku. Pandangan matanya tak lepas dariku. "Mas beneran enggak kerja sama sekali sekarang?" tanyanya sambil menyesap tehnya. Aku menggeleng. "Belum ada panggilan, Bu. Sudah kirim lamaran kemana-mana." Ia mengangguk pelan sambil memandangku lama. "Kalau ibu minta tolong bantuin ibu beres-beres rumah, kira-kira mas mau?"
Tentu mau, Bu. Apa aja yang penting nggak nganggur terus. Ya sudah, besok bantuin ibu bersihin kamar atas ya. Sudah lama nggak dibuka. Aku mengangguk, tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Kamar atas, tempat yang katanya dulu disiapkan untuk tamu, tapi bertahun-tahun tak pernah digunakan. Kenapa tiba-tiba sekarang dibuka? Dan kenapa aku yang disuruh bantu? Sore itu, ketika ia berlalu ke kamarnya, aku hanya bisa menatap punggungnya. Ada sesuatu dalam caranya melangkah yang membuat pikiranku tak bisa diam. Besoknya, kamar atas bukan cuma akan terbuka, tapi mungkin juga pintu rahasia yang selama ini terkunci di hati kami berdua. Pagi itu, langit mendung, awan menggantung seperti perasaan yang tak terucap. Aku berdiri di depan kamar atas, menatap pintunya yang berdebu. Bu Halimah muncul dari balik tangga, membawa lap dan sapu. Mas, bantuin angkat barang-barangnya aja ya. Nanti ibu yang bersihin debunya, katanya sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk. Kami mulai bekerja dalam diam. Sesekali tangan kami bersentuhan saat memindahkan kardus. Setiap kali itu terjadi, ada listrik halus yang menjalar lewat kulitku. Dan aku tahu dia juga merasakannya. Kamar itu penuh barang-barang lama, tumpukan baju, kotak-kotak berisi foto-foto masa muda, beberapa gaun yang entah kenapa masih wangi meski sudah bertahun-tahun tersimpan. Saat membuka salah satu kotak, aku menemukan bingkai foto pernikahan Bu Halimah dan almarhum suaminya. Ia menatap foto itu lama, diam, lalu tersenyum samar. Sudah lama sekali, katanya lirih. Aku tak ingin mengganggu kenangan itu, jadi aku hanya berdiri di sampingnya, menatapnya dalam diam. Ibu pasti kangen ya? Tanyaku pelan. Ia mengangguk. Kadang terlalu kangen sampai rasanya kosong. Aku menelan ludah. Di ruangan sempit itu hanya kami berdua, debu-debu berterbangan. Mata kami bertemu dalam hening. Tiba-tiba ia mendekat, merapikan kerah kausku yang sedikit melintir. Mas, terlihat rapi ya. Ibu senang lihatnya. Aku hanya bisa tersenyum kecil, tapi tubuhku kaku. Napas kami mulai terasa di udara yang sama. Jarak kami tak lebih dari 1 langkah. Ia menunduk sebentar, lalu memalingkan wajah. Maaf, ibu terlalu lama sendiri, kadang jadi bingung bedain rasa rindu. Aku mendekat sedikit, mencoba menenangkan. Enggak apa-apa, Bu. Saya ngerti. Kami berdiri dalam diam, terlalu dekat, terlalu lama. Lalu seperti ada angin yang membisikkan sesuatu, Bu Halimah bergerak menjauh perlahan. Kita lanjut lagi, yuk, katanya pelan, nyaris bergetar. Aku mengangguk, walau di dadaku ada gelombang yang belum reda. Hari itu kami selesai membersihkan kamar, tapi kamar di hati kami baru saja terbuka. Malam sebelumnya, aku dan Vina memang sempat melepas rindu setelah cukup lama jarang berduaan. Mungkin karena suasana hujan atau karena mood yang lagi pas. Tapi kami terlalu larut dalam momen itu, tak sadar suara kami mungkin terdengar sampai luar kamar. Paginya aku duduk di meja makan, masih agak canggung. Vina sudah berangkat kerja seperti biasa, dan di rumah hanya ada aku dan Bu Halimah. Ia muncul dari dapur, dengan celemek dan senyum tipis. Mas, mau sarapan dulu atau mau cerita soal semalam? Aku tertegun. Maksud ibu? Ia tertawa pelan. Suara kalian semalam kencang banget, Mas. Rumah ini nggak ada peredam. Ibu sampai sulit tidur. Aku langsung tertunduk, malu luar biasa. Maaf, Bu. Kami enggak sadar. Ia duduk di seberangku. Tatapannya tak menghakimi, malah sebaliknya, penuh pengertian dan sesuatu yang lebih dalam. Ibu enggak marah, Mas, ujarnya pelan. Justru ibu jadi banyak mikir tentang kesendirian, tentang kerinduan, tentang tubuh ini yang masih butuh disentuh, dimengerti. Jantungku berdetak makin cepat, aku menatapnya, tapi tak bisa berkata apa-apa. Di wajahnya ada luka yang tersembunyi, di balik matanya ada kerinduan yang lama tertahan. Ibu sudah lama sendiri, lama nggak ngerasain dipeluk, dimanja, didengar. Tapi semalam suara kalian seperti membangunkan bagian dalam diri ibu yang sudah lama tidur. Ia berdiri perlahan lalu menghampiriku.
Tangannya menyentuh bahuku dengan lembut. Mas nggak pernah ngerasa kita ini terlalu dekat untuk sekadar mertua dan menantu. Aku menatapnya terdiam. Kalau Mas keberatan, Ibu nggak akan maksa. Tapi kalau Mas juga merasa kita berhak bahagia meski cuma sesekali. Aku berdiri menatapnya dalam diam. Tidak ada kata-kata yang terucap, tapi perlahan jemariku menggenggam tangannya. Dan di ruang makan itu, di tengah sunyi rumah yang hanya dihuni 2 jiwa yang kesepian, akhirnya semua yang tertahan pun lepas. Bukan karena nafsu semata, tapi karena ada sesuatu yang sama-sama kami sembunyikan. Terlalu lama, terlalu dalam. Dan saat itu, kami menyatu, bertemu dalam diam yang penuh pengertian. Pagi itu berbeda. Tak ada lagi canggung di antara kami, tapi juga tak ada tawa. Hanya keheningan yang terasa hangat namun menyesakkan. Bu Halimah duduk di tepi ranjang kamar tamu. Rambutnya diikat seadanya. Daster motif bunga yang biasa dipakainya pagi itu terasa lain. Lebih hidup, atau mungkin aku yang melihatnya dengan mata berbeda. Aku datang membawa teh hangat. Bu, ini... Ia menoleh. Matanya lembut. Terima kasih, Mas. Kita tak bicara banyak, tapi ketika ia menyeruput teh itu perlahan, aku duduk di lantai di samping kakinya, dekat tanpa kata. Mas, dalam hati ibu pernah mikir, mungkin ini dosa, tapi hati ini enggak pernah bohong. Aku mendongak menatapnya. Saya juga, Bu, saya tahu ini salah, tapi anehnya saya ngerasa tenang, enggak takut. Ia mengangguk pelan. Mungkin karena kita enggak cuma saling lihat, tapi saling mengerti. Ibu nggak pernah bisa ngobrol kayak gini sama siapapun, bahkan sama almarhum dulu. Tanganku terangkat, memegang tangannya yang menggigil pelan. Mas, bisiknya. Malam itu waktu ibu dengar kamu dan istrimu, ibu rebahan sambil nangis. Bukan karena iri, tapi karena rindu. Rasa ingin yang sudah ibu kubur bertahun-tahun bangkit, dan ternyata rasanya menyakitkan. Aku mengecup punggung tangannya. Ibu nggak minta apa-apa, lanjutnya suaranya bergetar. Tapi ibu mohon jangan jauhi ibu setelah ini. Jangan berubah. Ibu cuma pengen tetap bisa ngerasain bahwa ibu masih hidup. Aku bangkit, duduk di sebelahnya, di ranjang, meraih bahunya, memeluknya perlahan. Saya juga butuh ibu. Tapi bukan cuma untuk itu, tapi karena Mas ngerasa ibu ngerti. Ibu hadir sementara yang lain makin jauh. Ia menyandarkan kepalanya di dadaku, lama, hangat, luruh dalam sunyi. Dalam pelukan itu, kami tahu dunia luar bisa menghakimi. Tapi di dalam rumah kecil ini, kami menemukan sisa hangat yang selama ini hilang. Sejak pagi itu, tidak ada yang berubah secara kasat mata. Tapi di balik itu, ada banyak yang terasa berbeda. Bu Halimah kini sering mengenakan daster yang lebih longgar, tapi dengan warna yang mencolok. Kadang merah marun, kadang biru laut. Daster yang biasanya disimpan untuk hari raya kini dipakai saat masak siang. Mas suka warna ini? Tanyanya sambil mengaduk sayur di dapur. Aku hanya mengangguk pelan dari balik meja makan. Tapi pandangan mataku tak bisa lepas dari punggungnya. Dari cara kain itu bergerak setiap ia melangkah. Dan setiap pagi sebelum Vina berangkat kerja, Bu Halimah selalu pamit dengan senyum kecil dan tatapan yang menyiratkan, hari ini kita sendiri lagi, Mas. Hari-hari pun berlalu dengan banyak hal kecil tapi panas. Kadang saat aku ambil handuk di kamar mandi, ternyata dia baru saja selesai mandi. Uap air masih menempel di dinding dan aroma sabunnya masih terasa di udara. Kadang saat aku tidur siang di sofa, ia duduk di sampingku sambil memijat kakiku. Capek, Mas. Ibu bantu dikit ya. Sentuhannya pelan, tapi menyentuh lebih dari kulit. Dan setiap kali kami saling pandang, ada jeda 1-2 detik. Terlalu lama, saling tahu, saling ingin, tapi pura-pura tak terjadi apa-apa. Suatu sore hujan turun deras. Vina pulang lebih lambat karena toko lembur bersih-bersih. Aku dan Bu Halimah duduk di ruang tengah menonton televisi dengan lampu temaram. Tangannya sibuk merajut, tapi jarinya sering salah masuk lubang benang. Mas, ibu punya mimpi aneh tadi siang.
Mimpi apa, Bu? Ia tersenyum samar. Mimpi kita duduk kayak gini, tapi Mas duduk lebih dekat dan kita bisik-bisik. Terus Mas bilang, sesuatu yang bikin Ibu susah tidur lagi. Aku menelan ludah. Apa yang Mas bisikin, Bu? Tanyaku pelan. Ia menoleh. Mas tahu enggak, Ibu sering berdoa minta dijauhkan dari rasa ini, tapi kok makin dekat? Aku tak menjawab. Tapi langkah kami sudah berbicara. Tubuh kami saling mendekat. Dapur kecil itu jadi saksi. Bukan pelampiasan, tapi pertemuan dua jiwa yang sama-sama harus dimengerti. Dan ketika tanganku menggenggam tangannya, ia tak menarik diri. Justru menggenggam balik, kuat. Mas, janji ya, apapun yang terjadi, jangan bikin Ibu ngerasa ini cuma hilaf. Aku mencium punggung tangannya dalam hangat. Saya enggak pernah ngerasa ini cuma salah. Ini mungkin takdir. Malam itu kami kembali ke kamar masing-masing. Tak terjadi lebih, tapi cukup satu genggaman itu untuk membakar hari-hari selanjutnya dengan bayangan yang tak bisa padam. 2 bulan sudah lewat sejak hari itu. Sejak genggaman pertama, sejak lirih-lirih pelan di dapur, sejak semua rasa ditumpahkan dalam ruang yang seharusnya terlarang. Dan aku terjebak dalam lingkaran manis dan getir yang ku tahu tak bisa berlangsung selamanya. Hari itu Ibu memanggilku ke kamarnya. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya, tapi juga ada getar yang sulit dijelaskan. Mas, duduk sini dulu. Aku duduk di pinggir ranjangnya. Jantungku berdetak 3 kali lebih cepat dari biasanya. Tanganku dingin. Ibu membuka laci meja lalu menyerahkan sesuatu, sebuah tespek 2 garis merah. Mataku terbelalak. Bu, ini... Ia mengangguk pelan. Air matanya jatuh. Tapi bukan karena sedih, justru ada senyum tipis di bibirnya. Ibu hamil, Mas, dan itu anak kamu. Aku tak bisa berkata-kata antara panik, takut, terharu, dan entah kenapa bagian terdalam dari diriku justru terasa hangat. Aku akan jadi ayah. Sesuatu yang selama ini tak juga datang dari istriku selama 5 tahun menikah. Aku senang, Bu, tapi juga takut-takut kalau semuanya jadi berantakan. Ibu mengangguk, wajahnya lembut. Ibu juga takut, tapi juga bahagia. Dulu Ibu pikir, Ibu sudah selesai dengan dunia ini, tapi kamu hadir, dan Ibu merasa hidup lagi. Tanganku menggenggam perutnya, pelan, belum terlihat. Tapi aku tahu di dalam sana ada darah dagingku sendiri. Anak yang datang dari cinta yang salah, tapi nyata. Aku janji jaga Ibu dan anak ini apapun yang terjadi. Ia mengangguk. Tapi jangan sampai istrimu tahu. Jangan sampai ada yang tahu. Ini rahasia kita, Mas. Sampai waktu yang tepat. Di luar kamar, suara motor Vina terdengar masuk garasi. Kami sama-sama terdiam. Tapi, hati kami kini tak lagi bisa kembali seperti dulu. Pagi itu aku bangun seperti biasa. Sinar matahari masuk dari celah tirai kamar, tapi ada yang aneh. Suasana rumah sunyi. Tak ada aroma kopi dari dapur. Tak dengar suara sendok beradu dengan piring seperti biasanya. Tak ada Ibu. Aku panggil namanya. Bu, tak ada jawaban. Di meja makan hanya ada selembar kertas tulisan tangan yang ku tahu pasti milik Ibu. Mas, Ibu pamit ya. Ibu sudah bilang semuanya ke istrimu. Ibu akan pulang kampung menjalani hidup baru. Jaga dirimu, jaga rahasia kita. Jangan cari Ibu lagi. Aku membeku. Jantungku seperti jatuh ke lantai. Vina lewat di belakangku. Wajahnya datar. Tak ada marah, tak ada tangis. Tapi aku tahu ia sudah tahu. Entah bagaimana Ibu menjelaskannya. Dan sejak hari itu segalanya berubah. Kami seperti 2 orang asing dalam satu rumah. Rumah yang dulu hangat kini hanya terasa penuh sunyi. 2 bulan berlalu. Sore itu kami menerima undangan lewat WhatsApp grup keluarga. Foto Ibu terpampang di atas undangan digital itu, berdiri di samping seorang pria berusia sekitar 50-an. Namanya Pak Ruslan, tetangga kampung yang baru saja ditinggal mati istrinya. Alhamdulillah Ibu Halimah dan Bapak Ruslan akan melangsungkan pernikahan. Aku hanya bisa duduk lemas menatap layar.
Di situ juga tertulis, dalam kondisi 2 bulan kehamilan, tanganku gemetar. Aku buka WA pribadi, ada satu pesan dari ibu. Mas, jangan sedih. Anak ini akan ibu besarkan dengan penuh kasih sayang. Tapi ibu juga berhak bahagia. Dan kamu jaga istrimu baik-baik ya. Ibu sudah cukup bahagia dengan kenangan kita. Aku tersenyum pahit, di satu sisi aku lega. Di sisi lain aku tahu ini akhir dari cerita yang tak akan bisa aku bagi ke siapapun. Hanya aku, ibu, dan kini Pak Ruslan yang tahu siapa sebenarnya ayah dari anak itu. Dan begitulah cinta diam-diam itu pergi bersama debu, buku kenangan, dan aroma kopi pagi yang tak pernah lagi kurasakan. Sahabat HR SBK, dalam hidup tak semua kisah cinta datang dari jalan yang benar. Terkadang rasa tumbuh di tempat yang salah, pada waktu yang salah, dan kepada orang yang seharusnya tidak kita miliki. Namun dari semua kekeliruan itu, kita belajar bahwa kebahagiaan bukan selalu soal memiliki, tapi tentang bagaimana melepaskan dengan ikhlas. Setelah sebelumnya saling mengisi dengan cara yang hanya mereka berdua yang mengerti. Cinta diam-diam ini mungkin salah menurut banyak orang, tapi ia juga membawa cahaya kecil bernama harapan. Seorang anak, sebuah awal baru. Dan dari semua itu, satu hal yang harus diingat, jangan bermain api jika tak siap terbakar. Tapi jika sudah terbakar, jangan menyangkal hangatnya yang pernah membuatmu hidup kembali.